Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua rahmat, selalu menjaga keislaman kita, selalu memberikan taufik kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan, dan kebaikan yang paling baik adalah belajar agama, karena itu adalah pangkal seluruh kebaikan. Ilmu adalah pangkal seluruh kebaikan. Tidak akan ada kebaikan itu ada kecuali di atas ilmu. Maka dari itu senantiasa kita semua itu meminta tadi, yaitu kebaikan apa? Untuk selalu diberikan taufik untuk belajar. Belajar agama kita yang mulia, belajar Islam yang tidak ada jalan kebahagiaan, keselamatan kecuali dengan di atas Islam tadi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya. Nah, kita lanjutkan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang Masya Allah, kitab yang sangat agung, kitab yang sangat mulia, yang di situ kita diajarkan untuk bahagia. Kita diajarkan hati kita itu untuk damai, tenang, tentram. Namun bersumber dari apa? Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ sudah ada bab-babnya. Ada bab ikhlas, ada bab taubat, dan sekarang kita sampai pada bab sabar. Dan kita sudah sampai ke hadis yang ke-32. Nah, silakan dibaca. يقول الله تعالى ما لعبد عندي جزاء إذا قبضت صحية من أهل الدنيا ثم اكتسبه إلى الجنة رواه البخاري. Naam, barakallahu fiik. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Berkata penulis, semoga Allah SWT merahmatinya rahmatan wasi'ah, dengan rahmat yang luas. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mali abdil mu'min indi jazaun idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah rawahul Bukhari. Tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang beriman yang apabila aku mewafatkan salah satu dari orang yang paling dia cintai dari ahli dunia, dari saudaranya di dunia seperti itu, tsumma tasabahu, kemudian dia bersabar, ditinggal dengan kekasihnya tadi yang meninggal dunia, tsumma tasabahu, kemudian dia bersabar dan mencari apa? Ihtisab, mencari ganjaran, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, illal jannata, kecuali surga bagi dia. Nah,
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, kita jelaskan hadis ini dari riwayatnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, sudah berlalu dan sering sekali sahabat ini kita baca dan kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan memang Allah Subhanahu wa taala sudah ridho. Radhiyallahu anhum, Allah sudah ridho kepada mereka, yaitu para siapa? Sahabat. Waradu'an, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang hak, sebagai satu-satunya Tuhan yang mereka ibadahi. Nah, Abu Hurairah sudah berlalu biografinya. Siapa namanya? Kila annahu Abdurrahman ibnu Sakhr, wa kila Abdullah ibnu Abdul Syams, dan yang lainnya. Nah, ya, yang masyhur ada Abdurrahman ibni As-Sakhr, dan dia radhiyallahu taala anhu itu dari mana? Dari Yaman. Jadi beliau namanya Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dausi, dari kabilah Ad-Daus, yang mana beliau itu lahir pada tahun berapa dulu? 21 qabla Hijrah. Kemudian wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah. Dan wafat Nabi SAW wafat tahun berapa? Sebelas Hijriah. Jadi sekitar 4 tahun beliau radhiyallahu ta'ala anhu menemani Rasulullah SAW, dan beliau menjadi satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada beberapa sahabat urutannya yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa pertama? Abu Hurairah atau Abdurrahman ibni Sakhr, sekitar 5.374 hadis. Kemudian yang kedua Abdullah ibni Umar, yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Ummul Mu'in Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kelima Abdullah bin Abbas, yang keenam Jabir bin Abdillah. Itu di Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Jabir bin Abdillah. Makanya sering banget kita kalau baca kan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, seperti itu. Karena memang beliau radhiyallahu taala anhu itu menjadi sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Nah begitu. Walaupun beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW dan belajar dengan Rasulullah SAW hanya sekitar 4 tahun, namun tadi karena keseriusan, kesungguhan, akhirnya beliau radhiyallahu anhu menjadi satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau yang paling tahu hadis belum tentu Abu Hurairah. Tentu yang paling tahu hadis siapa? Sahabat yang paling tahu hadis siapa? Ya Abu Bakar lah. Iya kan? Karena apa? Karena beliau yang paling banyak bersahabat dengan Nabi SAW semenjak di Mekah sampai di Madinah, bahkan di kubur aja bareng. Berarti kan paling dekat kan? Tapi meriwayatkannya, dia itu meriwayatkan kepada sesamanya atau di bawahnya itu tabi'in, tidak sebanyak Abu Hurairah. Bukan berarti Abu Hurairah itu lebih a'lam, lebih pandai dari Abu Bakar, bukan. Tapi Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan. Seperti itu. Bukan berarti meriwayatkan itu beda dengan mendengar. Rawayarwi, riwayatan bimana nakolayan kulu, naklan, mentransfer lah gampangannya, seperti itu. Karena Abu Bakar kan beliau tersibukkan dengan pemerintahan, karena beliau adalah khalifah, ya kan, penggantinya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah SAW sudah wafat, iya kan? Nah, seperti itu. Kalau beliau Abu Hurairah ini ya memang tadi fokusnya adalah mengajar. Akhirnya lebih banyak meriwayatkan. Bukan berarti Abu Bakar itu tidak lebih banyak mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar tentu lebih banyak, paling banyak ya Abu Bakar, karena Abu Bakar paling apa? Paling banyak suhbatuhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak bertemannya, bersahabatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh mendengarnya lebih banyak. Cuma nanti apa? Meriwayatkannya tadi, transfernya, menukilkannya kepada tabi'in dan yang lainnya, karena beliau punya kesibukan yang lain, yaitu sebagai khalifah. 6. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini adalah jenis hadis qudsi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Nam, hadal hadis yarwihi Nabi sallallahu alaihi wasallam anillahi." Hadis ini Rasulullah SAW meriwayatkannya dari Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yusammal ulama'u rahimahullah taala hadal qisma minal hadisi hadisal qudsiyya li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu anillahi azza wajalla. Naam. Hadis ini hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah secara langsung, wa yusammal ulama, dan para ulama menamakannya dengan hadis qudsi. Jadi itu. Hadis qudsi adalah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian beliau mengatakan, mali abdil mu'mini indi jazaun idza qabattuhu safiyahu min ahli dunya tsumma ihtasabahu ilal jannah. Tidak ada balasan bagi hambaku yang beriman tatkala aku mewafatkan salah satu dari orang yang dia sangat kasihi dari penduduk dunia, kemudian dia apa? Ihtisab, mencari pahala dengan bersabar dengan musibahnya tadi, ilal jannah, kecuali balasannya adalah apa? Surga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tatkala mewafatkan salah satu daripada orang-orang yang kita cintai, sebenarnya itu haknya dia kok. Iya tidak? Misal Sofiyun itu adalah orang-orang pilihan. Sofiyun adalah orang-orang pilihan yang dia sangat cintai. Misalnya Sofi ya bisa jadi ibunya, bisa jadi apa? Orang tuanya, bapaknya, anaknya, istrinya, temannya, atau yang lain. Itu seperti itu. Jadi orang-orang yang dianggap sangat dia dekat dengan dia, sangat dia kasihi. Bisa orang tuanya, bisa istrinya, bisa anaknya, bisa sahabatnya, bisa siapapun. Kan kadang orang punya kedekatan tertentu dengan seseorang dan dia sangat menyayanginya. Seperti itu. Nah, makanya kata Syekh Utsaimin, as-safi man yastafihi al-insanu wa yahtaruhu wa yara annahu dusilatin minhu qawiyatan min walidin au akhin au amin au abin au ummin au sadiqin. Jadi yang namanya sofi adalah orang yang ia pilih, yang memiliki kedudukan yang sangat kuat, baik itu mungkin anaknya atau saudaranya atau pamannya atau bapaknya atau ibunya atau temannya. Pokoknya dia adalah orang yang sangat spesial. Dan biasanya barakallahu fikum, tatkala seseorang ditinggal oleh orang yang sangat ia cintai itu berat sekali. Kita sering melihat mungkin tetangga kita yang sudah sepuh, mbah, dia ditinggal pasangannya, baik itu ditinggal istrinya atau seorang mbah putri yang ditinggal oleh suaminya. Itu bagaimana hidupnya merana, iya tidak? Hidupnya ngalor ngidul sekonyong-konyong.
Karena apa? Dia mendapatkan apa? Pukulan ujian yang sangat berat. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengambil apa? Kekasihnya yang sangat ia cintai. Makanya sebenarnya barakallahu fikum, kita itu kalau suka atau kalau benci itu sewajarnya aja. Kalau suka ya sewajarnya. Kalau nggak suka juga sewajarnya. Nanti yang akan rugi kita sendiri. Seperti itu. Kalau terlalu suka, cinta banget seperti itu, sangat mencintainya, tatkala dia hilang, dia pergi, dan sangat mungkin, ya kan? Kita mencintai sesuatu, sangat cinta, padahal itu milik Allah, semuanya adalah milik Allah. Kalau Allah sedang menghendakinya untuk diambil, maka kita akan sangat terpukul, ya kan? Makanya cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Habibaka haunan ma. Cintailah orang kekasihmu, cintailah kekasihmu sewajarnya saja. Kalau nggak suka ya sewajarnya saja. Abghid baghidaka haunan ma. Bencilah musuhmu, bencilah orang yang nggak engkau sukai, ya sewajarnya aja. Jangan terlalu benci. Kan seperti itu. Bisa jadi yang terlalu benci nanti malah kita butuh pada dia. Kan nggak enak. Wadeh bicara umum, ternyata dia adalah orang yang Masya Allah baik, ini dan itu, seperti itu. Dan suatu saat kita butuh dengan dia, kan bingung kita akhirnya kan. Seperti itu. Makanya cinta ya sewajarnya, gak suka juga sewajarnya. Jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik, kecuali satu, berlebihan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu gak ada masalah. Gak ada masalah itu. Mau cinta sampai mati kepada Allah dan Rasulnya, ya itu yang memang kita apa? Harus ada di hati kita. Ya itu aja, gak boleh yang lainnya. Ya sampai mati pun ya memang kita harus cinta Allah dan Rasulnya. Ya sampai pun darah yang kita korbankan, apalagi cuma harta, apalagi cuma tenaga, apalagi cuma ketundukan, ya memang apa? Itu. Tapi kepada selain Allah, kepada selain Rasulullah SAW, kalau cinta ya sewajarnya. Kalau nggak suka juga sewajarnya. Senang motor, ya wajar, senang motor. Tapi ya aja apa? Keseng. Seneng manuk, ya kadang wong ya hobine pirang-pirang. Ana sing seneng manuk, seneng mancing, seneng wedhus gitu kan. Ya sewajare. Aja berlebihan. Seperti itu. Sedang apapun. Enggak suka sesuatu, ya enggak suka sewajarnya. Seperti itu. Karena nanti kalau Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah itu mampu melaksanakan segala sesuatu yang ia inginkan. Kalau Allah ambil kepunyaan dia, yang kebetulan itu adalah kekasih kita, dan kita terlalu cinta padanya, kan yang repot siapa? Kita sendiri. Kita akan dalam kesedihan yang sangat apa? Dalam. Kan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memang dia adalah pemilik segala sesuatu. Dan dia adalah yang mengurus segala sesuatu. Makanya apapun yang kita miliki, saya tegaskan sekali lagi, apapun yang kita miliki, kita hanya hakikatnya adalah hak guna pakai. Apa? Hak guna pakai. Kita itu cuma memakai saja. Adapun hakikat pemiliknya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Buktinya apa? Coba jenengan meninggal. Coba aja sini jenengan meninggal. Apa iya rumahnya ikut dikubur? Kan enggak mungkin, iya kan? Apa iya istrinya antum tatkala antum meninggal mau ikut mati juga? Kan enggak kan? Karena memang semua yang kita miliki ini itu hakikatnya adalah milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma apa?
memakai. Makanya karena ini milik siapa? Allah, makainya pun harus apa? Yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengatakan duit-duitnya nyongko, arep nggo mabok, arep nggo main, nggo madonnya terserah. Duitnya Allah. Bene mengko bangkrut kaung-kaungan, astagfirullah. Kenapa kita tatkala Allah titipkan kepada kita uang, titipkan kepada kita ilmu, titipkan kepada kita jabatan, titipkan kepada kita kekayaan, kenapa enggak kita bersyukur? Kemudian apa? Gunakan itu semua pada apa? Perkara-perkara yang apa? Diizinkan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Ya tidak? Karena hakikatnya bukan milik kita. Hakikatnya milik siapa? Allah SWT. Kita cuma diizinkan menggunakan. Menggunakan apa? Menggunakan pada yang apa? Yang diizinkan oleh siapa? Pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya kalau kita menggunakan seluruh yang kita miliki ini untuk selain yang diizinkan Allah, itu ada azab. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Iya kan? Kita punya uang, kemudian untuk mabok, maka siap-siap dimintai tanggung jawab dengan uang tadi dan dihukum dengan apa? Menggunakan uang tersebut untuk mabok-mabokan. Semuanya itu milik Allah. Tatkala kita memiliki keyakinan seperti ini, akhirnya tidak akan pernah kita menggunakan kekayaan, ilmu, uang, mobil, rumah, sawah, ternak, apapun kecuali pada jalan yang diridhoi oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau jalan yang diridhoi Allah pasti akan baik. Baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk orang lain, baik untuk masyarakatnya, baik untuk negaranya dan yang lainnya. Iya tidak? Kan seperti itu. Hakikatnya kembalinya ke kita semua. Kenapa dibatasi penggunaannya? Karena agar bermanfaat, agar tidak membahayakan. Kan seperti itu. Duit dewek ya, mau mabok ya kena. Ya silakan, mau mabok tapi diancam. Kenapa sampai diancam? Merugikan kesehatan. Dan itu sepakat ahli medis, namanya mabok itu apa? Merugikan kesehatan. Kan seperti itu. Semua yang dilarang pasti madarat. Semua yang dilarang pasti apa? Madarat. Semuanya. Semua yang diperintahkan pasti manfaat. Nah itu. Makanya barakallahu fikum, Adam duduk yang baik. Nah, makanya barakallahu fikum, hakikat semua yang kita miliki ini adalah milik siapa? Allah SWT. Sehingga tatkala kita berpikir seperti itu, adem. Tatkala Allah ambil dari apa yang sangat kita sayangi, kita akan apa? Adem. Allah mengambil istri kita, adem. Ya itu memang apa? Bukan istri kita. Istri kita itu bukan milik kita. Istri kita itu milik siapa? Allah SWT. Allah ambil anak kita, itu adalah milik Allah. Silakan. Yang yakin diambil karena lebih baik. Ya kan? Lebih baik bagi yang diambil, yaitu anak atau istrinya atau suaminya atau orang tuanya, dan lebih baik juga untuk yang ditinggalkan tadi. Prasangka baik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Nah ini. Makanya barakallahu fikum, pelajaran yang berharga dari ini adalah Allah itu pemilik mutlak segala sesuatu. Kita hanya bersifat menggunakan, hak guna, dan tidak boleh menggunakan apapun yang kita miliki kecuali pada perkara yang diizinkan oleh pemilik mutlaknya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya pastikan tatkala kita akan membelanjakan uang kita, kira-kira ini diridhoi tidak oleh Allah. Tatkala kita naik kendaraan kita, mau kemana ini? Kita menghabiskan bensin untuk apa? Kita menghabiskan pulsa, kuota untuk apa? Seperti itu. Dan pasti semuanya baik kalau sesuai dengan apa? Perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya
yang kelihatannya sebuah musibah, kelihatannya buruk. Makanya misalnya tadi, misalnya apa? Kita ditinggal oleh teman yang sangat kita cintai. Kelihatannya buruk kan? Atau ditinggal anak, istri, suami, seperti itu. Kelihatannya buruk. Sebenarnya tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Mungkin ada yang berkata, itu set dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda tentang Jibril yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Rasulullah SAW bersabda apa? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu billahi wa tu'minu bil qadari khairi wa syarhi. Iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir khairihi wa syarhi. Takdir yang baik atau takdir yang buruk. Dan itu berarti ada takdir buruk. Apa mungkin Allah menciptakan keburukan? Pertanyaan ini sangat penting. Ini ilmu yang sangat penting ini. Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan, ikhwan? Apa mungkin Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan? Ya kan? Padahal di hadis tadi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir baik yang baik atau yang buruk. Berarti ada takdir buruk? Ada tidak? Ada kalau dalam hadis itu. Berarti apakah ketetapan Allah buruk? Tidak. Dan terus gimana maksudnya? Takdir buruk ada. Apa ketetapan Allah itu buruk? Tidak. Buruk itu menurut pandangan manusia. Tapi hakikat takdirnya nggak ada yang buruk. Takdir baik dan buruk itu ditinjau dari pandangan siapa? Manusia atau makhluk. Tapi hakikat takdirnya, hakikat ketetapan Allah nggak ada yang buruk. Bil misal saya tadi maqal. Dengan contoh akan menjadi mudah. Contoh, gampangannya sakit. Atau tadi suaminya meninggal, padahal suaminya yang paling utama memberikan nafkah. Ini takdir Allah atau tidak? Bagi manusia tergantung manusianya. Manusia yang melihatnya hanya dengan zahir saja, maka akan menganggapnya itu adalah sebuah keburukan, sebuah musibah. Kenapa? Lawang jadi tulang punggung malah meninggal. Bagi orang yang apa? Melihatnya hanya dari kacamata zahir. Tapi bagi orang hamba yang melihatnya dari kacamata iman, tetap akan baik. Kenapa? Pasti di belakangnya ada hikmah. Contoh, sakit. Sakit itu ketetapan Allah, takdir Allah. Ya tidak. Secara ketetapannya Allah itu baik atau buruk? Pasti baik. Tapi menurut pandangan manusia itu baik atau buruk? Terbagi dua. Ada yang memandang itu baik, ada yang memandang itu buruk, ya kan? Orang yang memandang itu hanya dengan mata zahir, dia akan mengatakan namanya sakit itu musibah, itu buruk. Lagi kerja-kerja malah apa? Lara, ya kan? Seperti itu. Tapi orang yang melihatnya dengan kacamata keimanan, kemudian dia bersabar, kemudian dia ihtisab, mencari pahala, maka itu tetap baik, iya kan? Bukankah dengan sakit itu Allah menghapus dosanya? Bukankah dengan sakit itu Allah mengangkat derajatnya? Iya kan? Kan seperti itu. Contoh lagi, nyamuk. Coba, menurut jenengan, nyamuk itu takdir Allah bukan? Takdir Allah. Secara zatnya baik atau buruk? Pasti baik. Tapi manfaatnya apa kan? Nyamuk manfaatnya apa coba? Coba dipelihara, ya ora pantes, ya kan? Dadine penyakit, ngotori, suarane gateli banget kan?
Itu ruang tangan nging seperti itu kan. Gak enak plus. Iya tidak? Lah terus manfaatnya apa? Bagi orang yang melihatnya dengan zahirnya saja, maka dia akan mengatakan nyamuk itu takdir yang buruk, makhluk Allah yang buruk, musibah itu bagi manusia. Tapi tatkala melihatnya dengan keimanan, mencari hikmah di belakangnya, hikmahnya luar biasa. Berapa ribu atau mungkin ratusan ribu orang mendapatkan rizki dari Allah, rizkinya dari Allah lewat sebab apa? Nyamuk, autan, baygon, vape, apa maning? Hah? King Kong, iya kan? Dan yang lain, obat-obat nyamuk itu coba, pabriknya itu karyawannya berapa? Iya kan? Habis itu didistribusikan. Yang distribusikan kan digaji, iya kan? Habis itu apa? Dimasukkan ke grosir-grosiran, itu juga digaji. Habis itu apa? Di drop ke toko-toko kecil, itu juga dapat keuntungan, iya kan? Coba dari nyamuk yang menurut kita karena nggak melihat hikmah di belakangnya adalah apa? Keburukan. Tapi tatkala melihatnya dengan mata iman, dengan prasangka baik kepada Allah, maka menjadi apa? Hikmah yang luar biasa. Dengan sebab nyamuk apa? Jutaan orang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab nyamuk mungkin apa? Masa mudanya jenengan itu terhibur dengan Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam kan musuh-musuhnya itu kan sebenarnya apa? Coba sih itu mengadopsi dari apa? Binatang-binatang loh. Satria Baja Hitamnya sendiri kan binatang. Itu apa? Belalang. Iya kan? Musuh-musuhnya coba. Itu kan ada kutu, iya kan? Ada ini dan itu kan. Bahkan ada nyamuk, ada monster nyamuk mungkin. Nah itu kan, subhanallah. Jadi ladang duit itu. Jadi bahan film yang sangat fenomenal, iya kan? Seperti itu. Itu berarti takdir secara zatnya itu nggak ada yang buruk. Ini faedah yang kedua. Takdir secara zatnya tidak ada yang buruk. Karena Allah tidak akan mungkin menginginkan keburukan dan kezaliman kepada hambanya. Kan seperti itu. Kalau ada takdir yang baik dan buruk dalam hadis tadi, maksudnya adalah apa? Dalam tinjauan siapa? Manusia. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sampai pun terhadap, misalnya contohnya nih, contoh lagi nih ya. Jadi dia itu bisa menjadi memang baik untuk dia atau buruk bagi dia tapi untuk orang lain. Contoh nih yang sering jenengan. Misalnya, ya kan mangsa terang gitu kan ya. Bagi petani, aduh, suwer udan dia apa ya tandur. Terus bagi peternak juga, aduh, yang ngarit kepriwe sukete ini dan itu kan. Tapi bagi penjual es coba, sujud syukur itu, iya kan? Sujud syukur itu penjual es. Satu ketetapan yaitu kemarau, iya kan? Bagi segolongan orang itu adalah musibah. Tapi bagi segolongan yang lain itu adalah nikmat, iya kan? Begitu juga tatkala turun hujan. Bagi kita petani, peternak itu masya Allah, alhamdulillah. Bagi penjual es doger, aduh, kepriwe ganti pegawaian. Kan seperti itu. Subhanallah. Jadi memang ketetapan Allah itu semuanya baik. Tergantung apa? Tergantung bagaimana kita memandangnya. Kalau kita melihatnya hanya dengan prasangka buruk, ya semuanya jadi buruk beneran. Tapi kalau kita memandangnya dengan apa? Kacamata prasangka baik, husnudzon kepada Allah, husnudzon mencari hikmah di belakangnya, pasti semuanya adalah baik. Makanya di sini bahkan tatkala Allah, ini yang ketiga, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil kekasih seorang hamba tadi, yang itu hakikatnya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia bersabar, hakikatnya ngambil kan bebas-bebas saja, wong miliknya kok. Iya kan? Kita nggak punya apa? Hak. Iya kan? Tapi dia diambil.
Itu kalau kita sabar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ilal jannah, kecuali balasannya adalah surga. Subhanallah itu. Itu miliknya Allah. Allah ngambilnya. Itu kan haknya. Ya harusnya kita juga nggak ada masalah kan? Silakan aja. Ini kalau kita ridho, bahkan kita mencari pahala dengan diambilnya kekasih kita, siapapun itu, mungkin orang tua, mungkin anak, mungkin istri, mungkin kerabat, mungkin teman. Kalau kita ridho dan mencari pahala, apa balasannya? Surga. Coba, adakah Tuhan yang penyayang Tuhan yang jenengan, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Bisa-bisanya ada orang yang mengatakan takdir memang kejam. Naudzubillah. Makanya diprotes itu lagu itu sama MUI dulu. Iya kan? Karena ini betul-betul melihat apa? Takdir tadi dengan kacamata suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada takdir yang kejam, enggak ada. Takdirnya Allah semuanya adalah baik. Kalau seandainya kelihatannya buruk, itu menurut kita pastikan di belakangnya ada hikmah. Nah, itu. Jadi pelajaran yang ketiga, bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan apa? Musibah yang kita dapati dengan apa? Surganya. Tatkala apa? Tatkala kita ihtisab, tatkala kita betul-betul mencari apa? Pahala. Tatkala kita betul-betul bersabar. Makanya sebenarnya hidup ini itu enggak ada yang merepotkan. Enggak ada yang menyusahkan sebenarnya itu. Yang merepotkan dan menyusahkan itu apa? Pola pikir kita sebenarnya. Pola pikir kita. Yang merepotkan dan menyusahkan apa? Pola pikir kita. Sebenarnya itu. Karena yang namanya takdir Allah, semua takdir Allah itu hakikatnya adalah apa? Baik. Kapan menjadi enggak baik? Sudut pandang kita. Tatkala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan harta misalnya. Sebenarnya ini kan ketetapan Allah, iya kan? Baik atau tidak secara zatnya? Baik. Berarti kapan menjadi enggak baik? Sikap kita dengan ketetapan tadi, iya kan? Tatkala kita disempitkan rezeki oleh Allah, kemudian kita apa? Ngeluh-ngeluh, ngumpat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan takdir, menyalahkan bos, menyalahkan orang tua, menyalahkan tetangga, menyalahkan sahabat, menyalahkan orang-orang, maka dia buruk, sempit hidupnya dia. Iya tidak? Tapi tatkala dia dikasih kesempitan rezeki, itu dicoba. Apakah Allah ingin mendolimi kita? Sekali-kali tidak. Berarti kita apa? Rasa nggak baik. Nggak mungkin Allah ini maksudnya untuk mendolimi saya. Nggak mungkin. Nah, terus kenapa sempit? Berarti apa? Kita disuruh untuk berpikir, untuk mencari jalan keluar. Itu yang pertama. Kita disuruh untuk bersabar, sehingga dengan kesabaran tadi kita mendapatkan pahala. Kita disuruh untuk apa? Ngoreksi, introspeksi diri, muhasabah. Jangan-jangan kita banyak maksiat. Jangan-jangan kita banyak dosa. Sehingga apa? Allah sempitkan ekonomi kita. Seperti itu. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi akhirnya apa? Tatkala pikiran kita seperti itu, kita diuji dengan apa? Bangkrut atau apa seperti itu. Yakin bahwasanya itu adalah ketetapan Allah. Pertama sabar. Pertama imani dulu, itu ketetapan Allah. Yang kedua, yakin Allah tidak akan mungkin mendolimi kita. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, nyari solusi. Yang kelima, muhasabah, introspeksi diri. Sudah, kalau seperti ini kan sudah selesai, iya kan? Yang ngomong sih kepenak Ustaz. Ya memang ngomong kepenak. Tinggal apa? Teman-teman kita. Kita kan karena sudah yakin seperti itu, tapi nggak mau yang ketiganya tadi, yaitu mencari solusinya. Kita sudah yakin musibah itu, misalnya kesempitan rezeki itu, karena sekarang ya, kayaknya berikan contoh itu karena masya Allah memang kita ya ekonomi sekarang kan susah sekali, dan kita pahami, iya kan? Jualan susah, apa-apa susah itu kan. Makanya anak contohkan ini. Yang ngimani iya, memang itu benar tadi Allah, ya sudah.
Sabar iya juga, sudah itu sabar dari Allah. Kan kita kurang yang ketiga biasanya, yaitu apa? Mencari solusi. Kurang kita semangat untuk mencari solusi. Kurang variatif dalam kita mencari solusi dan yang lainnya. Kan seperti itu. Nah, itu yang kurang. Karena saking terpuruknya akhirnya gula bedan. Apa angel lah, mending kedengan. Seperti itu. Sampai duhur si kedengan. Tidak mau apa? Berusaha. Coba pergi ke pasar. Pasar izin. Mode macul itu tinggi banget loh sekarang loh. Bahkan itu jadi rebutan loh. Mana generasi sekarang mau macul coba. Mode macul itu sampai 70.000. Santai, mangan, medang, subhanallah. Luar biasa. Dan dibutuhkan banyak banget. Tapi pada gengsi, iya kan? Berarti kemakan gengsi. Berarti salah dia, usahanya kurang maksimal. Iya kan? Sebenarnya itu. Makanya barakallahu fikum. Ini sebenarnya semua takdir itu pasti baik kok. Bahkan kita telah sampai kepada bab dulu, yaitu tatkala dengan musibah malah ada orang yang bersyukur dengan apa? Musibah. Seperti siapa? Rasulullah SAW, ya kan? Rasulullah SAW tatkala dapat musibah dia bersyukur. Alhamdulillahi ala kulli halin, iya kan? Subhanallah. Itu sampai derajat yang tinggi banget itu. Bukan mengimani, bukan ridho, tapi sampai bersyukur dengan apa? Musibah. Masya Allah. Karena sebenarnya di keimanan kita sebenarnya, ya kan? Di pola pikir kita. Dan itu adanya kemana? Tatkala kita balik ke syariat kita mempelajari agama kita. Semua sudah ada solusi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf ada tutur kata yang kurang berkenan. Kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.